Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di PMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sertifikat ganda dan sertifikat palsu. Karena memang banyak yang bertanya mengenai sertifikat hak atas tanah ganda ini, dan juga saya akan membahas juga mengenai sertifikat palsu supaya kita mengetahui apa bedanya sertifikat ganda dan yang sertifikat palsu itu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin suaranya agak terganggu karena saya memang berada di tempat yang kebetulan sepertinya di sekitar sini ada suara exhaust gitu ya, seperti exhaust bensinnya agak mengganggu mungkin ya. Nah, baiklah teman-teman, kita bahas ya. Sertifikat ganda itu yaitu sertifikat yang terbit atas satu bidang tanah, tapi sertifikatnya ada dua. Jadi di atas satu bidang tanah, di mana objeknya sama, tetapi sertifikatnya itu ada dua. Dua itu berarti sertifikatnya nomornya berbeda, nama pemegangnya berbeda, tanggal penerbitannya berbeda, tetapi dua-duanya otentik. Artinya dua-duanya juga diterbitkan oleh BPN. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi jika di dalam proses pada saat pengukurannya mungkin karena tanah ini memang biasanya terjadi pada tanah kosong ya. Jadi pada saat pengukuran itu mungkin ada kesalahan penunjuk batas. Jadi yang menunjuk batas ini mungkin ada salah menunjuk sehingga batas tanah yang tadinya sudah terbit sertifikatnya terlebih dahulu itu terlampaui oleh proses pengurusan sertifikat yang kemudian. Nah, ketika sertifikat ini terbit yang baru, biasanya sertifikat yang lama ini pemiliknya baru menyadari ketika orang yang memiliki sertifikat yang baru itu akan melakukan pembangunan di atas tanahnya, sehingga yang mempunyai sertifikat yang terlebih dahulu itu baru menyadari kok ada orang membangun itu masuk ke tanah saya. Nah, disinilah baru kemudian biasanya orang itu baru akan bertindak, maksudnya mungkin dia akan menanyakan kok batas tanahnya dia bisa terambil oleh orang yang mempunyai sertifikat yang baru. Inilah yang dinamakan tumpang tindih. Artinya sertifikat baru itu luas tanahnya menimpa tanah yang telah terlebih dahulu mempunyai sertifikat, bisa sebagian, bisa juga menimpa seluruhnya. Ini memang bisa saja terjadi. Mengapa demikian? Ada beberapa sebab. Pertama, memang kesalahan dari pemilik tanah sendiri, artinya pemilik tanah yang mempunyai sertifikat yang terbit sebelumnya ya, mempunyai sertifikat yang awal. Mengapa? Karena mungkin dia merasa dia punya tanah, dia juga sudah memiliki sertifikat, maka dia abai untuk mengurus atau melakukan penjagaan terhadap tanahnya. Maka kalau kita punya tanah, apalagi tanah itu masih kosong, kita kuasailah secara fisik, entah itu dimanfaatkan untuk apa, untuk menanam apa, batas-batasnya kita pagari gitu. Kalau kita tidak pagari dengan tembok atau yang lainnya, kita pagari dengan tanaman, bisa saja. Intinya supaya ketika ada orang lain akan melakukan proses sertifikasi di batas-batas tanah yang kita miliki, maka terlihatlah batas tanah kita itu, sehingga kejadian sertifikat ganda ini bisa terhindar. Nah, mungkin kesalahan ini ya yang salah satu yang memungkinkan terjadinya terbitnya sertifikat ganda tadi. Lalu caranya bagaimana? Caranya itu kita yang merasa dirugikan, yaitu yang tanah kita terambil oleh si pemilik sertifikat yang terbit, kemudian kita mengajukan surat kepada Menteri Agraria, Kepala BPN melalui kantor pertanahan di mana lokasi tanah kita itu berada, untuk bisa membatalkan sertifikat yang terbit kemudian. Nah, sertifikat yang terbit kemudian ini artinya ketika dibatalkan bukan berarti pemilik sertifikat yang menimpa tanah yang mempunyai sertifikat yang terlebih dahulu itu kehilangan hak milik atas tanahnya itu sebetulnya tidak. Ketika itu dibatalkan, itu bisa saja itu tergantung kepada kebijakan kepala kantor yang bersangkutan. Biasanya akan diukur ulang tanahnya. Di situ nanti ada berita acara serah terima pengembalian lunas yang ditandatangani oleh pemilik tanah yang mengajukan pembatalan tadi, dan disetujui oleh semua batas-batas dari tanahnya itu, termasuk
yang tadi sertifikatnya dibatalkan. Nah kemudian setelah ukuran dan luas tanah itu sudah dianggap benar oleh para pemilik tanah yang saling berbatasan ini, maka sertifikat yang tadi dibatalkan itu bisa diterbitkan kembali, tentunya dengan luas dan ukuran yang telah diperbaiki. Nah itu sangat penyelesaiannya. Nah kalau gitu apa bedanya dengan sertifikat palsu? Kalau sertifikat palsu ini ada dua sertifikat di atas bidang tanah yang sama, tetapi sertifikat itu seolah-olah sama. Namanya penama pemegang haknya sama, nomor sertifikat sama, jenis haknya sama, itu ya, juga tanggal penerbitana sama. Tetapi karena namanya juga sertifikat palsu, itu berarti salah satunya pasti tidak diterbitkan oleh BPN. Berarti salah satunya menggunakan palsu. Nah kalau ini tidak ada yang namanya proses pengajuan pembatalan. Siapa yang merasa dirugikan dengan adanya sertifikat palsu ini, pasti yang berbeda sertifikat palsu. Dan dia bisa melaporkan ke pihak berwajib atas adanya sertifikat palsu yang terbit atas bidang tanahnya. Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa dia adalah pemilik sertifikat palsu, maka mestinya itu akan ditindaklanjuti. Bila dia melapor, itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pasti di sini ada kejahatan, yaitu ada pemalsuan sertifikat itu. Kenapa bisa demikian? Bisa saja kadang-kadang mungkin kita pernah kehilangan sertifikat, atau kita pernah menitipkan sertifikat itu kita kepada seseorang untuk mengurus sesuatu, atau juga kita ini mau menjual rumah, kita pasang iklan, kemudian ada orang yang mengaku calon pembeli, lalu mengatakan bahwa sudah ya, tidak usah repot-repot Bapak Ibu, saya pinjam sertifikatnya saja, ini saya kasih DP, saya kasih uang muka, berapa sih harganya, oke saya setuju, misalnya harga 3 miliar, saya setuju, ini saya kasih uang muka, Bu, 500 juta, nah sama kali punya sertifikat, dipinjamlah sertifikat itu, katanya untuk dicek dulu di kantor notaris. Nah kemudian katanya setelah dicek, kemudian sertifikat ini dikembalikan dalam arti ternyata yang dikembalikan itu yang palsu, yang aslinya tetap dipegang oleh yang mengaku calon pembeli. Nah ini yang kemudian kadang-kadang terjadi, kita ini belum transaksi jual beli, tetapi kok tiba-tiba sertifikat rumahnya sudah atas orang lain kan gitu. Nah ini yang terjadi, jadi si orang yang mengaku calon pembeli yang diduga memalsukan sertifikat itu, dia juga membuat KTP palsu, kartu keluarga palsu, ya, mungkin surat nikah palsu. Artinya semua dokumen yang bersyaratkan untuk jual beli itu dia buat, tetapi semuanya palsu, kan gitu. Palsu artinya dia membuat namanya itu disamakan dengan nama yang memiliki sertifikat asli tadi, karena di sertifikat asli kan tidak ada foto pemilik ya gitu ya. Nah ini yang juga pernah terjadi. Oleh karenanya kadang-kadang memang kita ini kalau sudah punya sertifikat kita merasa aman gitu ya, kita merasa aman sehingga kita memang tidak memperdulikan, kita tidak melakukan penjagaan terhadap tanah kita yang kebetulan tanah kosong, masih tanah kosong gitu ya, sehingga nanti kemudian jika terjadi sesuatu dengan tanah kita, barulah kita ribut-ribut gitu ya. Oleh karenanya sekalipun kita memiliki bukunya, buku sertifikat hak atas nama itu, tetapi di lapangan ya kita jagain tanah. Kalau belum akan dibangun ya kita manfaatkan untuk menanam apa, atau mungkin bisa dipakai untuk menempatkan kendaraan-kendaraan atau apa untuk kita manfaatkan sebagai gudang atau apa gitu ya. Dan untuk batas-batas tanah kita itu kalau bisa kita pagar. Kalaupun kita tidak pagar, setidaknya kita membuat tanaman-tanaman yang membatasi tanah kita itu, sehingga setidaknya orang yang akan melakukan sesuatu di perbatasan tanah kita itu terlihatlah batas tanah kita itu, sehingga tidak akan terjadi yang namanya sertifikat ganda dikarenakan adanya tumpang tindih objek hak atas tanah itu. Kemudian juga bagi yang tadi menghindari sertifikat palsu, jadi apapun dengan dalih apapun jangan pernah memberikan sertifikat kita kepada siapapun, baik itu calon yang melakukan pembeli. Kalau memang ada
calon pembeli, kita datang langsung ke notaris, serahkan sertifikatnya, kita sendiri yang menunjukkan. Nah, teman-teman dan saudara sekalian, kiranya demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Tanpa saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini dan yang telah memberikan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.